ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala terkait dengan hukum ilmu. Beliau menyebutkan waqad qil inna ilma ma yaqa ala nafsihi fi jami'il ahwal huwa bimanzilati at-ta'am la budda likulli wahid. Kata beliau, sesungguhnya ada yang mengatakan, ada yang berpendapat sesungguhnya ilmu yang sifatnya wajib bagi seseorang pada setiap keadaan itu bimanzilati at-ta'am, ibarat makanan, la budda likulli wahid, yang harus dikonsumsi bagi setiap orang. Jadi ilmu yang sifatnya wajib bagi setiap keadaan atau pada setiap keadaan itu ibarat makanan yang harus dikonsumsi bagi setiap orang. Wa ilmu ma yaqa fi ba'dil ahyin bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Sedangkan ilmu, kemudian kata Az-Zarnuji, antum ingat baik-baik seperti ini ya. Ini fawaid masal namanya ya. Jadi ketika antum ke depannya berdakwah, antum ngasih tausiah, disuruh ngasih tausiah, ngasih motivasi, atau antum ngasih semangat kepada ikhwan-ikhwan, antum sampaikan ya. Sebagian para ulama kita ya ikhwan, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sebagian para ulama memposisikan ilmu itu ibarat makanan. Apabila ilmu tersebut wajib bagi setiap orang, yang dibutuhkan setiap orang, yang namanya makanan itu setiap orang butuh makanan. Demikianlah ilmu dibutuhkan pada setiap orang apabila ilmu itu adalah hukumnya wajib. Namun kalau belajar ilmu yang sifatnya wajib pada satu kondisi, tidak wajib pada kondisi yang lain, itu diumpamakan ibarat obat. Nah, fawaid yang seperti ini jangan antum buang. Ya. Kemarin itu ada yang share ada grup, kita punya grup namanya Tulab Darul Hadis Fiyush. Masya Allah, ada fawaid yang di-share, tapi ada di HP sini, bukan di HP sini. Disebutkan di situ kunci thalabul ilmi. Ya. Dibilangin gini, lebih maknanya tuh, jangan terpikir ketika membaca antum ada ingin kedua kali. Tapi pikirkan antum, ini adalah kitab yang terakhir ana baca. Karena mungkin belum tentu ana bisa membacanya pada kali yang berikutnya. Nah, ketika antum punya himmahnya seperti ini, itu akan membuat antum membaca betul-betul antum serapi. Demikian juga ketika belajar, jangan antum pikir, oh ini kitab nanti aku belajar lagi. Enggak. Jadikan ini adalah kitab yang terakhir belajar. Bisa jadi antum tidak akan belajar lagi kitab ini, tapi sudah ganti di kitab yang lain. Sehingga antum akan punya himmah menjadikan sesuatu yang harus, mau tak mau antum harus hafal, harus bisa. Nah, fawaid yang seperti ini mungkin belum tentu antum terbuka lagi. Kalaupun dibuka lagi belum tentu, lama sekali. Kata Az-Zarnuji, wa ilmu ma yaqa fi ba'dil ahyin bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Sedangkan ilmu yang sifatnya
wajib pada sebagian kondisi itu berposisi sebagai obat yang dia butuhkan pada sebagian waktu. Jadi ilmu itu kan ada dua. Ada yang wajib pada setiap saat, ini ibarat makanan. Ada yang wajib pada sebagian keadaan, ini ibarat obat. Wa ilmun nujum bimanzilatil marad. Adapun ilmu nujum berposisi sebagai penyakit. Fata'allumuhu haram. Mempelajari ilmu nujum hukumnya haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa'. Karena ilmu nujum bermadarat dan tidak bermanfaat. Apa ilmu nujum yang hukumnya haram yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah? Ilmu nujum yang bagaimana khalifah yang haram itu? Ini Az-Zarnuji bilang, ilmu nujum itu hukumnya haram, ibarat penyakit. Ya. Apa ilmu nujum yang haram itu tadi? Bisa jawab? Kelamaan, jangan lama mikir. Bisa jawab apa enggak? Dokter Vicky. Ilmu nujum yang haram. Alam semesta. Ilmu nujum yang haram yaitu ilmu yang mempelajari atau meyakini bintang-bintang itu punya taksir terhadap alam semesta ini tadi. Oh, kalau muncul dari bintang ini itu akan turun hujan. Kalau munculnya bintang ini akan ada orang sakit. Kalau begini akan terjadi begini. Intinya dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan kejadian alam semesta ini dengan susunan bintang tersebut. Ini yang hukumnya haram. Adapun ilmu nujum cuma sekedar untuk tahu arah kiblat atau untuk tahu posisi utara, selatan dan yang semisalnya dari bintang tadi, atau ilmu nujum yang ada hubungan bahwasanya kalau sudah muncul bintang ini pertanda sudah cocok untuk kita bercocok tanam karena ini sudah masuk musim dingin atau musim hujan, seperti itu. Difahami? Sebagai alamah ya, itu tidak masalah. Ilmu nujum itu ada dua. Ada ilmu at-ta'thir, ada ilmu at-tasyir ya. Itu disebutkan di Mu'alliq ya, Syekh Ali Ar-Razi. Beliau menyebutkan ilmu yang haram itu ilmu at-ta'thir, bukan ilmu tasyir. Kata beliau menukilkan dari al-Imam Ibnu Rajab, wa hadza mahmulun ala ilmi at-ta'thir la ilmi at-tasyir fa inna ilma at-ta'thir batilun muharramun ya. Wa amma ilmu tasyir fa idza ta'allama minhu ma yahtaj ilaihi lil ihtida wa ma'rifatil qibla wat turuq kana jaizan inda jumhur ya, jaiz menurut jumhur. Namun wa ma zada alaihi fala hajata ilaihi wa huwa yushghil amma huwa aham minhu wa rubbama adda at-tadqiq fihi ila isa'ati adh-dhann bi maharib al-muslimin fi amsarihim kama waqa'a dzalika katsiran min ahli hadzal ilm qadiman wa haditsan. Wa dzalika yufdi ila i'tiqadi khata'is sahaba wat tabi'in fi salatihim fi katsirin min al-amsar wa huwa batilun. Faham? Jadi belajar untuk tahu arah kiblat tidak masalah, namun jangan terlalu berdalam-dalaman. Nanti antum menyalahkan seluruh masjid.
Salah galau masjid ini. Ini Masjid Darul Hadis ini. Kalau antum tarik lurus itu kan batas yang ditetapkan Kemenak. Ada menceng sedikit. Tapi kalau antum taruhkan HP, aplikasi itu sama lurus. Antum taruhkan di granit itu, tidak ada. Sedikit. Nah, ini tidak masalah. Ya. Yang Kemenak itu juga belum tentu ngepas. Bisa jadi pojok Ka'bah yang kena ya, tengah Ka'bah. Ya. Nah, itu sesuatu yang masmuh ya dalam syariat itu tadi, jarak yang jauh. Kemudian beliau mengatakan, ini kajian kita dalam bab ini insyaallah berlanjut ya. Selesai kitab ini insyaallah, kalau ndak kitabnya Ibnul Jauzi punya kitab namanya Hifdzul Ilm, atau kitabnya Ibnul Jauzi namanya Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Sebenarnya dulu kita pernah ngajar kitab di sini Abdul Walid Al-Baji, itu bagus sekali. Ya. Cuman yang punya Ibnul Jauzi itu lebih tipis dia. Ada potongan yang lumayan bagus. Anak tertarik. Anak kadang tertarik di suatu kitab itu kalau dapati kalimat yang bagus, luar biasa. Yang punya Ibnul Jauzi itu subhanallah. Dia nasihati anaknya. Dia bilang ke anaknya gini. Nak, lebih kurang bahasa kitanya. Belajar ilmu. Dia bilang, wallahi ma dzullah abuka fi talabil ilmi. Demi Allah, bapakmu tidak pernah terhinakan dalam menuntut ilmu. Terus kata beliau gini, kalimat yang bagus sekali. Bapakmu tidak pernah minta-minta katanya. Setelah bapak menuntut ilmu, alhamdulillah, yakfini as-sadad. Bapakmu kecukupan. Itulah nasihat. Anak baca itu poin, anak cari kitabnya udah habis. Kemarin ada yang jual hampir berapa, 95, 100 kayak gitu. Maknanya gini, ya dia nasihat ya anaknya, nak belajar menuntut ilmu. Bapakmu tidak sengsara. Dulu bapak belajar menuntut ilmu tidak pernah terhinakan sekarang. Sampai dia bilang gini, bapakmu tidak seperti orang-orang loh. Harus keliling katanya cari maisha, muter sana muter sini, sambil disebut gitu. Bagus sekali, pokoknya bagus ya, insyaallah lah nanti ada waktu. Sekarang tuh planning terlalu besar ya, kitab yang mau diajarkan tuh terlalu banyak, waktu kita juga belum belum mencukupi. Kemudian qala Zarnuji rahimahullah, wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Lari dari qada dan qadarnya Allah azza wajalla, ghairu mumkin, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Lari dari takdir itu tidak mungkin. Fayan bagi likulli muslimin ay yashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a wa tadarru' wa qiraatil Qur'an. Maka selayaknya bagi setiap muslim agar dia menyibukkan dirinya pada setiap waktu dengan cara berzikir kepada Allah, berdoa, bertadarru', ya, mengharap, wa qiraatil Qur'an, was sadaqat, dan sedekah. Kata Imam Az-Zarnuji, yang namanya lari dari takdir itu sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga selayaknya bagi seseorang sibukkan waktu dia, sibukkan dirinya untuk memperbanyak zikir kepada Allah.
memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak ibadah berharap kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Serta hendaknya dia menyibukkan dirinya untuk memohon kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia serta akhirat. Liyasunahullahu ta'ala 'anil baliyati wal afat, supaya Allah menjaga dia dari segala musibah dan penyakit. Itu disebutkan dalam hadis ya dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW pernah mengatakan kepada pamannya, "Aktsir ad-du'a bil afiyah." Kata Nabi SAW, perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah meminta kepada Allah bil afiyah, untuk mendapatkan keselamatan. Wa an Abi Bakar, Abi Bakar, ana baca talikul malahan. Dan juga diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, "Sallallahu al-mu'afa fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairan minal mu'afa." Juga Nabi SAW mengatakan dalam riwayat hadis dikeluarkan Ibnu Majah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Sallallahu al-afiyah," mintalah al-afiyah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, keselamatan dari Allah Azza wa Jalla, "Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairan minal afiyah." Karena tidak ada seseorang yang tidak ada sesuatu yang lebih baik yang diberikan kepada seorang hamba setelah keimanan dibandingkan al-afiyah, keselamatan. Qala Az-Zarnuji rahimahullah, "Fa inna min rizqid du'a lam yuhram al-ijabah." Sesungguhnya termasuk rezeki doa tersebut adalah tidak diharamkan untuk ijabah, tidak diharamkan untuk dikabulkan doa tadi. Fa in kana al-bala muqaddaran yusibuhullahu la mahalatah. Meskipun ya suatu bala tersebut adalah sesuatu yang sudah karena sesungguhnya suatu bala yang sudah ditakdirkan pasti akan Allah timpakan kepada dia, la mahalatah, bukan suatu yang mustahil. Maksud dari Az-Zarnuji ini ya ikhwan, beliau menyebutkan yang namanya takdir itu sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak akan mungkin bisa lari dari takdir, sehingga sibukkan saja beribadah dan yang semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, ya kalau memang kalau mau doa ya doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampunan, minta keselamatan di dunia dan akhirat. Supaya apa? Supaya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari segala macam musibah dan penyakit. Kata beliau, bagian dari rezeki bagi ketika seseorang berdoa itu, dia bagian dari rezeki dalam berdoa tersebut tatkala doa tersebut tidak dihalangi, dalam artian dia lam yuhram al-ijabah, ya, tidak terhalangi dari ijabah. Kemudian Az-Zarnuji mengatakan, fa in kana al-bala muqaddaran yusibuhullahu la mahalatah. Apabila suatu musibah kalau sudah ditakdirkan itu tidak akan mungkin bisa dihindari. Walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaihi wa yarzuquhu as-sabr bi barakatid du'a. Akan tetapi ya terkadang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut dengan cara memberikan rezeki kesabaran kepada dia dengan sebab doa dia tadi. Ini ada faedah ya ikhwan. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dinukilkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi. Ini bagus sekali nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Syekh Ali Ar-Razihi,
mas'alatul maqdur wa ta'aruduhu bid-du'a tarraqaha Ibnu Qayyim. Permasalahan takdir dan kontradiksinya dengan doa itu dipaparkan panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim. Sesuatu yang sudah ditakdirkan, apa bisa sih dikontrakan dengan doa? Kata Imam Ibnu Qayyim, al-maqdur quddira bi asbab. Sesuatu yang sudah ditakdirkan itu zainu tegak, merem tegak, jangan ngumpet-ngumpet. Perkara yang ditakdirkan itu bisa tertakdir dengan sebab. Wa min asbabihi ad-du'a. Di antara sebabnya adalah doa. Wa mata lam ya'ti bis sabab intafa al-maqdur. Kalau dia tidak membawakan sebab, tidak mendatangkan sebab, maka akan tertiadakan juga yang ditakdirkan tersebut. Afan, kelewatan tadi. Al-maqdur quddira bi asbab wa min asbabihi ad-du'a. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi, walakin quddira bi sababihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesuatu yang sudah ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebab. Dan di antara sebab takdir tersebut adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi. Sehingga al-maqdur tersebut tidak akan bisa ditakdirkan kalau lepas dari sebab. Walakin quddira bi sababihi. Akan tetapi sesuatu yang sudah ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebab. Famata ata al-'abdu bis sabab waqa'al maqdur. Maka tatkala seorang hamba mendatangkan sebab, maka akan terjadi juga yang ditakdirkan tadi. Wa mata lam ya'ti bis sabab intafal maqdur. Kalau dia tidak membawakan sebab, maka akan tertiadakan juga al-maqdur. Wa hadza kama qaddara asy-syaba' ar-ray bil akl wa syurb wa qaddara al-walad bil wata'. Ini contoh sebagaimana kenyang, hilangnya dahaga itu dengan sebab apa? Makan dan minum. Demikian juga ditakdirkan adanya anak dengan sebab al-wata', hubungan suami istri. Wa qaddara husul zar' bil badar. Dan juga bisa ditakdirkan dapat panen itu dengan cara menanam benih. Wa qaddara khuruju nafsil hayawan bidzabhi. Bisa ditakdirkan lepasnya roh pada hewan dengan cara menyembelihnya. Wa kadzalika qaddara dukhulul jannah bil a'mal. Demikian juga ditakdirkan masuknya seseorang ke surga itu dengan amalan. Wa dukhulun nar bil a'mal. Seseorang bisa masuk ke dalam neraka dengan amalan. Wa hadzal qism huwal haq. Inilah ya jenis yang benar. Jadi segala sesuatu itu tadi ada sebabnya. Tertakdirnya sesuatu itu ada sebab. Tidak akan mungkin seseorang bisa mendapatkan takdir tadi kalau tidak ada sebab. Itu saja. Wa hadzal ladzi hurimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Ini juga perkara yang kadang bisa terhalangi bagi orang yang meminta dan tidak diberikan taufik padanya. Kenapa? Karena sebabnya tidak ada. Ada orang minta kepada Allah sesuatu tapi dia tidak menjalankan sebab, maka nggak akan didapatkan takdir tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ad-du'a min aqwal asbab. Doa merupakan sebab yang paling kuat untuk menentukan dapatkan takdir tadi. Wahina idzin fad-du'a min aqwal asbab. Maka ketika itu yang namanya doa termasuk aqwal asbab. Fa idza qaddara wuqu'ul mad'u bihi bid-du'a lam yasihha ayyuqal la fa'idata fid-du'a. Kalau memang ditakdirkan terjadinya sesuatu yang dia inginkan tersebut dengan sebab doa, maka tidak boleh untuk dikatakan tidak ada faedah dalam doa tadi. Kama la yuqal la faidata fil akl wasyarab wa jami'il harakat wal amal. Sebagaimana tidak boleh dikatakan tidak ada faedah makan, minum dan seluruh aktivitas. Kalau memang takdirnya kenyang-kenyang tidak ada faedah mau makan. Tidak bisa katakan seperti itu. Kalau memang sudah takdirkan untuk apa kita berdoa? Tidak boleh seperti itu. Walaisa syai'un minal asbab anfa' minad du'a wala ablag fi husulil matlub. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat dari sebab yang ada dibandingkan doa. Dan tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyampaikan
untuk mendapatkan keinginan dibandingkan doa. Jadi doa punya pengaruh besar ya ikhwan dalam urusan takdir, dalam urusan cita-cita antum. Semakin antum yakin dalam berdoa, maka semakin besar juga harapan dan semakin besar juga terjadinya husulul asbab, terjadinya husulul makdur laka, terjadinya apa yang Allah takdirkan kepadamu. Itu punya pengaruh besar dalam perkara doa. Walamma kana as-sahaba a'lam bil umma billahi wa rasulihi wa afqahuhum fi dinihi kanu aqwam bihadza sabab wa syurutihi wa adabi wa ghairihim min ghairihim. Yang namanya para sahabat adalah orang yang paling ngerti ya dari kalangan umat ini terhadap Allah dan Rasulnya, paling faqih dalam urusan agama, sehingga mereka lebih memahami sebab-sebab tersebut, syarat-syaratnya dan adab-adabnya dibandingkan orang lain. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji menyebutkan, Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rif bil qiblah. Tadi kan beliau menyebutkan ilmu nujum itu hukumnya haram, ta'allumu haram. Kecuali kata beliau, kalau dia mempelajari dari ilmu nujum tersebut qadra ma ya'rif bil qiblah, seukuran sekadar untuk mengetahui arah kiblat. Wa awqatis shalah fa yajuzu dzalik, dan juga untuk tahu arah untuk tahu waktu-waktu sholat, maka itu boleh saja. Faham? Jadi kata Imam Az-Zarnuji, ilmu nujum itu sesuatu yang haram dipelajari, ya, haram dipelajari. Kemudian beliau menyebutkan masalah takdir. Kenapa ya ikhwan? Maksudnya gini, ilmu nujum tersebut tidak ada hubungannya dengan takdir-takdir yang ada di alam semesta ini tadi. Nggak bisa dikait-kaitkan dengan takdir. Itu yang diinginkan oleh beliau dengan kejadian-kejadian yang ada ini tadi. Kemudian Az-Zarnuji juga menyebutkan kalau belajar ilmu nujum tadi dengan tujuan untuk tahu arah kiblat, tahu waktu sholat, ini boleh. Nah, ilmu nujum yang seperti ini disebut ilmu apa namanya? Ilmu tasyir. Kalau yang untuk mengetahui kejadian-kejadian di alam semesta, dikait-kaitkan dengan hubungan kejadian-kejadian alam semesta, dikait-kait dengan takdir-takdir alam semesta ini tadi, itu ilmu apa namanya? Ilmu ta'thir. Bahwasanya bintang punya pengaruh terhadap kejadian alam semesta. Itu namanya ilmu ta'thir. Hukumnya haram. Manik tabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempelajari satu cabang ilmu nujum, berarti dia mempelajari satu cabang ilmu as-sihr. Nah, kemudian Al-Imam Az-Zarnuji menyebutkan ada faedah. Wa amma ta'allumu ilmi tib fayjuz. Adapun belajar ilmu kedokteran itu boleh. Boleh. Li'annahu sababun minal asbab. Karena itu sebab belajar ilmu medis. Fayajuz, itu boleh. Fayajuzu ta'allumuhu, boleh belajarnya, boleh, tidak masalah. Kasairil asbab, sebagaimana sebab-sebab yang lain. Wa qad tadawan nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi SAW pernah berobat. Nah, seperti ini ya, khalifah pentingnya belajar ilmu agama, dokter fikih. Jadi ketika ada pasien, dokter pasien datang ke antum kasih nasihat, berobat bu, kalau sakit yo janganlah berobat. Ya, sudah kok Pak, takdir. Oh tidak, salah. Nabi SAW tadawa, berobat. Ya. Banyak antum lihat ada taklik di kitabnya Syekh Al-Razi ini, tadawan Nabi SAW wa hatha 'ala dawa liman usiba wa dzalika bihasabihi. Nabi SAW berobat dan beliau menganjurkan untuk berobat bagi orang yang kena penyakit. Disebutkan di sini jama'a dzalikal 'allama Ibnu Qayyim fi mujallad mufrad al-juz' ar-rabi' min Zadul Ma'ad. Ya. Ada bab khusus dalam Zadul Ma'ad namanya Tibbun Nabawi. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan kana min hadi sallallahu alaihi wasallam fi'lat tadawi atau fi'lut tadawi fi nafsihi wal amru liman asabahu maradun min ahli wa ashabihi. Bahkan dulu termasuk bimbingan Nabi SAW, beliau berobat ketika sakit. Beliau memerintahkan orang yang sakit untuk berobat, baik istri, keluarga, sahabat yang lain.
Jelas? Nah, ini contoh pengobatan Tibun Nabawi. Kalau antum mau praktekkan khalifah, tapi butuh tingkat yang tinggi. Kalau enggak, karena bisa-bisa kena pecat antum, melanggar kode etik. Contoh di sini, qultu wa min dzalika fil Bukhari min hadits Sahal bin Sa'ad anna Fatimah radhiyallahu anha lamma ra'at daman Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajif. Ya. Dulu Fatimah tatkala melihat darah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak berhenti, enggak mampet. Tapi jangan antum praktekkan. Ya, kan ada orang luka darahnya tetap ngalir kan? Nah, akhadat qit'ata hasir, ambil sepotongan tikar, fa ahrakathu, sama Fatimah dibakar. Hatta sara ramadan, sudah jadi abu, thumma alsaqathu bil jurhi, famtasakad dam. Kemudian ditempelkan ke luka tadi, langsung berhenti darah. Boleh dokter Vicky? Banyak. Ya, ini ilmu apa? Ilmu kampung lah. Tapi sebenarnya memang ada dasar. Cuma enggak tahu tikar itu. Mungkin tikar orang pedamaran. Mungkin ya. Kamu karpet ini plastik jangan antum tempelkan. Intinya abu. Memang kalau yang seperti ini dengar juga sih dari ilmu kampung ya. Tempel abu, kopi dan segala macam. Allah alam. Intinya yang seperti ini ya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ingat, perlu antum perhatikan dalam mempraktikkan ilmu seperti ini. Lihat kondisi, ya, lihat kondisi. Kalau orang tersebut bisa menerima, ya tidak masalah. Tapi kalau belum menerima, jangan sampai niatnya antum ini menerapkan sunnah, tapi dia jadi menolak sunnah, mengingkari yang lebih besar lagi. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian wa qad hukiya 'an Syafi'i rahimahullah annahu qala, dihikayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk agama. Wa ilmu tib lil abdan, ilmu tib untuk badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Ya. Adapun yang selain itu cuma sekedar bulghah. Ya, bekal majelis ilmu, ilmu tambahan, bulughah. Difahami? Jelas? Jadi ilmu yang penting itu ada dua sebenarnya. Ada ilmu yang berkaitan dengan agama, ilmu fikih, ilmu adyan, untuk lil adyan, untuk agama kita. Ilmu tib lil abdan. Wa ma wara'a dzalika bulughatu majlis. Yang selain itu bekal majelis. Ya, sajian-sajian yang ada di majelis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.